Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Baby Julianti dari kelas 19A6 Prodi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi fisiologi, patofisiologi sistem urinaria. Anatomi fisiologi sistem urinaria terdiri atas yang pertama, sepasang ginjal. Yang kedua, sepasang ureter. Yang ketiga, sebuah kandung kemih. Yang keempat, sebuah uretra. Yang pertama, bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama, korteks, yaitu bagian luar ginjal. Yang kedua, medula adalah bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid adalah medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat, kolumna Bertini adalah bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papillaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh, calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan, calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Anatomi dan fisiologi dari ginjal. Yang pertama, berbentuk seperti kacang. Yang kedua, orang dewasa panjangnya 12-13 cm dan lebarnya 6 cm, beratnya 120-150 gram. Yang ketiga, permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks. Yang keempat, hilus adalah tempat arteri pulmonaris, vena, bronkus dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima, ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Fungsi dari ginjal, yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, untuk mengatur kontensi ion-ion penting. Yang ketiga, untuk mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, untuk mengatur produksi eritosit. Yang kelima, untuk mengatur tekanan darah. Yang keenam, mengendalikan terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, untuk mengeluarkan zat beracun. Yang kedua, anatomi dan fisiologi ureter, yaitu 1. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Yang kedua, ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Yang ketiga, panjangnya 25-30 cm. Yang keempat, pernafasan ureter oleh Pleux hypogastricius. Yang kelima, terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, pars abdominalis, yang kedua, pars pelvina. Yang ketiga, vesika urinaria. Yang pertama disebut juga dengan bladder atau kandung kemih. Yang kedua merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Yang ketiga mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Yang keempat, vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apex, yaitu untuk dihubungkan ke krainal oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Yang kedua, corpus. Yang ketiga, fundus. Yang keempat, fascia urinaria dipersarafi oleh syaraf otonomi atau tak sadar.